Halo sahabat semua, berjumpa kembali kita di channel Lewu Lewu. Semoga sahabatku beserta keluarganya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan baik-baik saja. Di episode kali ini saya akan bercerita mengenai kisah misteri yang diambil dari kisah nyata yang benar-benar saya alami. Kisah nyata ini ataupun kisah misteri ini terjadi di Kabupaten Barito Selatan, Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah. Waktu itu sekitar tahun 2003 ya. Sudah lumayan lama cerita ini, tapi baru saya angkat sekarang. Dulu di tahun 2003 itu saya masih usia kelas 1 SMA. Kebetulan waktu itu tante saya ini kan mau minta tolong untuk mengantarkannya pulang kampung ke sebuah desa yang ada di sekitar Buntok, Barito Selatan ini, karena tante saya itu ingin pulang kampung karena ada urusan keluarga. Nah, waktu itu tante saya ini minta tolong kepada saya untuk mengantarkannya pulang sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, lebih tepatnya setelah maghrib lah, kira-kira setengah 6 lebih gitu. Jadi saya mengantarkan tante saya itu menggunakan sepeda motor, dan jarak dari kota ini menuju desa tersebut tidak terlalu jauh, sekitar 17 kilo. Tapi kan di tahun waktu itu di jalan ini tidak ada penerangan ataupun lampu jalan seperti saat ini. Nah, waktu itu sekitar 20 menit sudah kami tempuh. Kami pun sudah mau sampai ke desa tempat tante saya ini, dan saya tidak sengaja melihat posisi ke arah kanan saya. Di pinggir jalan ada sosok seorang wanita yang sedang berjalan. Tapi anehnya sosok wanita ini berani, dalam hati saya kok berani jalan sendirian di gelap malam di pinggir jalan yang sangat gelap waktu itu. Memang kira-kira waktu itu sekitar pukul setengah 7-an malam, tidak terlalu malam sebenarnya. Jadi tapi dalam hati saya ini berkata, kenapa kok seorang perempuan berani-beraninya jalan sendirian di suasana yang begitu gelap. Mungkin dalam hati saya ini, apakah dia itu bertengkar dengan suaminya atau dia itu sedang bertengkar dengan keluarganya. Itu dalam hati saya. Sosoknya wanita itu dia itu seperti pakai kerudung, tapi kerudung ini seperti keemasan kan, mengkilat gitu karena terkena cahaya lampu dari sepeda motor kami dengan tante saya itu. Jadi kerudung ini mengkilat seperti manik-manik lah bahasanya kalau kami bilang itu. Nah, jadi setelah sosok wanita ini disorot lampu itu, dia jalan. Mukanya itu memang tidak kelihatan mukanya, cuma arah mukanya itu berlawanan. Kami kan menuju kampung, sedangkan dia berangkat atau menuju kota Buntok gitu. Kami ini menuju desanya, sedangkan sosok ini menuju kota. Nah, setelah itu di dekat sosok wanita ini ada pohon rumbia yang besar, yang sampai saat ini masih ada pohon rumbia tersebut. Ini tahun 2024 dan pohon rumbia itu masih ada sampai saat ini. Nah, waktu saya melihat sosok wanita itu tadi, saya ngomong dengan tante saya di belakang saya ini kan di sepeda motor duduk. Teh, saya bilang, adakah lihat sosok wanita yang jalan di pinggir jalan tadi? Tante saya itu diam, tidak ada sama sekali bicara. Nah, dan saya pun heran dalam hati saya ini, tapi saya terus saja saya gas sepeda motor ini sehingga kami sampai di desa tempat tante saya ini tadi. Setelah sampai di desa, tante saya baru bersuara dan ingin bercerita
bahwa menurut info dari warga sekitar, di pohon rumbia itu memang ada penunggunya, yaitu kuntilanak. Nah, tadi setelah saya mengantarkan tante saya tadi, saya pun pulang sendirian. Itu tidak ada lagi saya ketemu sosok wanita tersebut. Nah, saya juga heran apakah sosok wanita itu adalah kuntilanak atau memang penunggu pohon rumbia tersebut. Oh ya, sedikit lagi. Nah kan waktu itu kan saya mengantarkan tante saya itu kan malam posisinya. Saya sekitar jam setengah 8 tuh saya pulang dari desa tempat tante saya itu, dan ternyata tante saya besok paginya bercerita bahwa ada orang di belakang kami menggunakan sepeda motor juga. Dia itu melihat sosok wanita itu panjang rambutnya sampai ke tanah katanya. Nah sedangkan kan dia di belakang kami dan tidak terlalu jauh jaraknya itu. Jadi saya melihat sosok wanita itu pakai kerudung dan mengkilat. Dia itu jalan biasa saja di tanah, seperti jalan biasa di tanah seperti itu. Memang tidak terbang, seperti orang biasa jalan biasa, tapi kok berani-beraninya jalan sendirian di gelap malam atau di pinggir jalan yang sangat gelap seperti itu. Memang waktu itu di Buntok dan desanya dan desa sekitarnya itu sangatlah sepi, tidak yang seramai sekarang ini. Nah, jadi orang yang di belakang kami itu juga melihat bahwa sosok gadis tersebut, sosok wanita tersebut, rambutnya panjang sampai ke tanah dan sekilas lalu menghilang. Baiklah sahabat Lewu, saya rasa sampai di sini dulu kisah dari saya. Untuk kedepannya di channel Lewu ini kami akan membongkar kisah-kisah misteri yang ada di Pulau Kalimantan. Terus dukung channel Lewu ini dengan like, komen, subscribe, dan bagikan. Salam satu misteri.